Oke anak-anak, kalian tadi sudah belajar bahasa Madura dan sudah istirahat, lanjut pembelajaran tematik ya. Sudah siap ya anak-anak ya, baik yang di rumah ya. Silakan buka lagi buku tematiknya halaman 82. Sudah siap? Ya. Nanti hasil diskusi dilanjutkan di rumah. Tadi sudah berdiskusi bahwasannya Patimura telah memberikan contoh apa saja yang perlu kalian tiru. Sikap yang ditunjukkan oleh Patimura mencerminkan sikap sila kelima, yaitu Patimura telah bekerja keras mempersatukan rakyat Maluku untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Yang kedua, Patimura juga menuntut keadilan karena telah dikuasai oleh Belanda. Apa yang ingin dikuasai oleh Belanda, anak-anak? Perdagangan rempah-rempah di Maluku. Ya, dan juga Patimura menginginkan kedaulatan wilayahnya diakui. Itu adalah contoh sikap yang ditunjukkan oleh Patimura mencerminkan nilai sila kelima. Nah, sekarang halaman 82. Selain Patimura ada tokoh lain. Ya, silakan yang di rumah juga memasuki pembelajaran kelima. Dibuka halaman 82. Oke, siapa? Baca yang nyaring selain Mas Ahdan. Oke, Mas Farhan. Pembelajaran 5. Tahukah kamu yang lain? Yang lain letakkan bolpen, silakan baca ya. Yuk. Bapak Pendidikan Nasional ya. Lanjut. Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Rat. Ya. Digunakan menuliskan kritikan-kritikan. Ya, cukup. Mas Farhan cukup. Kemampuannya berbahasa Belanda digunakannya untuk menuliskan kritikan-kritikan terhadap pemerintah Belanda. Dilanjut, Mbak Reta. 1900 mendirikan dilangkahi, nak, yaitu sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Taman siswa merupakan, definisi taman siswanya belum dibaca Mbak Reka, dulang Mbak Reka. Taman siswa merupakan penjajah karena cukup ya. Taman siswa merupakan bentuk nyata perjuangan melawan penjajah karena beliau yakin bahwa pendidikan akan membantu mencapai tujuan. Yaitu apa tujuannya? Kemerdekaan bangsa. Mas Farhan. Duduk Mas Farhan. Diteliti. Udah lanjut. Mas
Jadi ketahuan siapa yang mengoreksi bacaan temannya, siapa yang tidak konsentrasi. Yuk, Mas Tama dilanjut. Jasa. Iya. Dari teks tadi yang terdiri dari 4 paragraf, kalau kalian menelaah kenapa Bapak Ki Hajar Dewantoro yang memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat itu terkenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional? Karena apa, Nana? Telah mendirikan apa? Perguruan, lihat teksnya, nak. Janganlah Bu Meli, lihat buku teksnya. Kenapa? Perguruan apa yang didirikan Ki Hajar Dewantara? Ketahuan siapa yang konsentrasi, siapa yang belum. Yang di rumah juga ya. Kenapa Ki Hajar Dewantara mendapat julukan sebagai Bapak Pendidikan Nasional? Kenapa? Iya, karena apa? Itu yang pertama. Yang kedua, itu salah satu perjuangan. Yang Ibu tanyakan, kenapa mendapat julukan Bapak Pendidikan Nasional? Selain dia memiliki kemampuan berbahasa Belanda untuk menuliskan kritikan-kritikan terhadap pemerintah Belanda, itu salah satu perjuangannya. Nah, kenapa? Di paragraf 3 ada. Karena Ki Hajar Dewantoro mendirikan apa? Perguruan Taman Siswa. Sekolah nasional yang pertama. Jangan perhatikan ke papan, gurunya ada di sini. Ya, sekarang kalian belajar tentang Ki Hajar Dewantoro, bukan Patimura lagi. Ulangi. Kenapa? Karena Ki Hajar Dewantoro mendirikan perguruan Taman Siswa. Nah, perguruan Taman Siswa ini, nah, sekolah nasional pertama. Sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Jadi kalau tidak ada sekolah, kalian belum tentu bisa apa? Sekolah seperti sekarang ini. Iya kan ya? Jadi yang pencetus pertama, pendiri pertama sekolah nasional bagi rakyat Indonesia adalah siapa? Bapak Ki Hajar Dewantoro. Makanya mendapat julukan sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Suaranya mana anak-anak? Hello. Sudah mulai capek, semangatnya sudah mulai berkarat. Belajar tematik semakin asyik dengan semangat. Semangat belajar di tengah pandemi? Semangat belajar di tengah pandemi? Bagus. Belajar tematik semakin asik. Belajar tematik semakin asik. Lanjut, halaman 83. Dengar, paham kenapa Bapak Ki Hajar Dewantoro mendapat julukan sebagai Bapak Pendidikan Nasional? Siapa yang bisa mengulang ya? Karena selain Mas Ahdan semuanya. Karena perguruan sekolah, iya, sekolah nasional pertama Republik Indonesia, sehingga Bu Meli kalian juga bisa bersekolah, menuntut ilmu, itu dikarenakan ada Bapak Ki Hajar Dewantoro yang telah menemukan sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Oke, halaman 83. Berdasarkan teks tadi yang dibaca, dipahami, jawablah pertanyaan berikut. Ada peta pikiran untuk memudahkan kalian. Untuk memudahkan kalian dalam memahami
tentang pahlawan Indonesia yang dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Peta pikiran yang pertama. Baik, peta pikiran yang pertama halaman 83 ya anak-anak ya. Setelah berdasarkan teks, setelah membaca teks yang di rumah juga. Apa jasa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa Indonesia? Ya, apa jasanya? Berupa apa? Ya, betul. Berusaha mencapai tujuan untuk kemerdekaan bangsa. Jasanya apa? Berupa apa? Tadi sudah disebutkan salah satu contoh itu sudah. Makanya mendapat julukan sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Berarti apa jasa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa Indonesia? Masih kurang tepat, jasa. Kalau guru berjasa mendidik siswa. Dokter berjasa karena mengobati orang sakit. Oke, Mas Tama. Apa Mas Tama? Mas Tama. Mas siapa? Mas Arsa. Diulang Mas Arsa, apa Mas Arsa? Jasa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa Indonesia? Iya, mendirikan. Iya, itu dicatat sebagai peta pikiran pertama. Jawaban yang lain. Oke, Mas Arsa, semuanya. Mas Arsa, yes. Oke, semuanya. Mas Arsa. Yes. Oke, ada semangatnya sudah. Mas Arsa, yes. Oke. Yang lain, kasihan deh lu. Semangat ya, fokus. Coba diulang jawaban Mas Arsa semuanya. Apa jasa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa Indonesia? Ibu tulis, ayo apa jawaban Mas Arsa tadi, diulang bersama-sama. Semuanya. Mas Farhan, semuanya. Ibu minta semuanya ulang jawaban Mas Arsa, bukan Mas Farhan saja. Yuk, apa jasa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa Indonesia? Semuanya apa? Mendirikan sekolah nasional. Iya, sekolah nasional pertama. Ini adalah jasa Ki Hajar Dewantara yang pertama, yang berikutnya. Ini jawaban Mas Arsa. Semuanya, Mas Arsa. Yes. Oke. Yang lain juga harus ikut Mas Arsa. Jawab. Yuk, yang kedua. Ayo Barna, temukan. Ayo kita temukan di teks pada halaman 82. Jasa apa? Tadi sebelum Mas Arsa, Mas Ahdan sudah nyeletuk menjawab apa tadi? Jasanya? Itu perjuangan, jasanya. Perhatikan dari sini, mendirikan sekolah nasional pertama. Kenapa Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah nasional? Berarti Ki Hajar Dewantara di sini. Iya, diulang Mas Ahdan. Iya, jadi beliau menganggap dengan mendirikan sekolah nasional pertama ini akan membantu mencapai tujuan
kemerdekaan. Bersama-sama, Mas Ahdan. Yes, yes, oke. Berarti yang kedua. Apa? Yang kedua, membantu mencapai tujuan kemerdekaan. Langsung disingkat. Di bidang apa berarti? Pendidikan. Oke, yang kedua, peta pikiran kedua. Jadi ya, anak-anak ya yang di rumah silakan juga ditulis. Peta pikiran yang pertama berarti mendirikan sekolah nasional pertama yang disebut Taman Siswa. Yang kedua, membantu mencapai tujuan kemerdekaan di bidang pendidikan. Itu jawaban peta pikiran pertama. Peta pikiran kedua, anak-anak, silakan dibaca bersama-sama. Jangan tuh. Tadi sudah. Kenapa? Iya. Contohnya apa? Ya tadi sudah. Mendirikan sekolah taman siswa. Diulang Mas Farhan. Dengan cara apa? Mendirikan sekolah taman siswa. Jadi berkat beliau kita bisa bersekolah seperti sekarang semuanya. Mas Farhan? Yes, yes. Bagus. Sudah ada Mas Arsa, Mas Ahdan, Mas Farhan. Yang lain ayo bangun dari tidurmu. Belajar, berdiskusi. Oke, berarti mengapa Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan? Karena iya, karena Ki Hajar langsung Ki Hajar Dewantara dengan mendirikan apa, Nana? Iya, dengan mendirikan sekolah nasional. Sehingga kita dapat apa? Dapat bersekolah seperti sekarang. Tulisnya nanti belakangan, yang penting kalian paham. Ya. Tulisnya nanti belakangan, yang penting kalian paham dulu. Jangan ngantuk, tidur. Tidur. Bentar-bentar. Membela yang benar. Bentar-bentar. Hak kita diserang. Maju serentak mengusir penyerang. Maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak serentak, serentak menegang, menegang terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Semangat Fatma, ayo semangat belajar di tengah pandemi. Semangat! Semangat belajar di tengah pandemi. Semangat! Kasih minyak kayu putih dan jangan ngantuk ya. Oke, lanjut. Jadi Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan karena berjasa besar di bidang pendidikan, mendirikan sekolah nasional sehingga kita bisa belajar sekolah seperti sekarang. 3.
Sikap apa yang bisa kita contoh dari Ki Hajar Dewantara? Halo? Halo, halo? Sikap apa yang bisa kita contoh dari Ki Hajar Dewantara? Jangan menunggu jawaban teman. Jangan jadi penonton. Ayo lihat di halaman 82. Di situ banyak sikap-sikap Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional yang perlu kita contoh sebagai generasi penerus bangsa. Karena berkat beliau kita bisa sekolah di sini. Jadi apa sikap yang bisa kita contoh dari Ki Hajar Dewantara? Itu bukan sikap. Sikap pahlawan kan banyak, ada jujur, rela berkorban, cinta tanah air, pantang menyerah. Nah, yang di sini yang mana sikap yang ditunjukkan oleh Ki Hajar Dewantara? Dengan mendirikannya sekolah taman siswa berarti menunjukkan bahwa Ki Hajar Dewantara ini apa? Cinta? Iya, berarti cinta tanah air. Ingin apa? Ingin Indonesia itu merdeka dengan cara beliau mendirikan taman siswa. Iya kan? Karena di bidang pendidikan beliau yakin Indonesia bisa merdeka. Dengan cara di mana Ki Hajar Dewantara pada paragraf kedua beliau menamatkan pendidikan dasar di Yogyakarta dan sempat melanjutkan pendidikannya di Sofia, sekolah kedokteran di Jakarta yang didirikan khusus untuk orang Indonesia. Berarti sikap apa yang ditunjukkan? Cinta tanah air. Berarti sikap yang bisa kita contoh apa? Cinta tanah air. Apalagi? Apalagi selain cinta tanah air? Beliau pasti banyak berkorban. Berarti contoh sikap yang bisa kita contoh yaitu rela berkorban. Oke. Ini ngantuk semua, ada yang bisa jawab. Oke, yang keempat. Berarti peta pikiran ketiga ya anak-anak ya, baik yang di rumah maupun yang di sekolah. Rela berkorban, cinta tanah air ya. Juga mengutamakan kepentingan rakyat ya. Oke, yang keempat. Dapatkah kamu bayangkan apa yang akan terjadi dengan Indonesia jika tidak ada Ki Hajar Dewantara? Bisa kalian bayangkan? Ya? Iya, sekolah belum tentu ada apa? Mungkin pendidikan di negara Indonesia tidak akan ada seperti saat ini. Bagus, Mas Afdan lagi. Yang lain mana? Ibu minta tolong besok yang lain. Seperti Mas Arya, Mbak Jingga, Mas Tama, Mbak Alma biasanya aktif. Kenapa? Mbak Reta, Mbak Sista, Mbak Dia ya. Besok ya aktif ya. Caranya bagaimana biar aktif? Pembelajaran yang besok kalian pelajari nanti ya, dan hasil diskusi yang tadi juga ditulis ya, yang belum ya. Berarti yang keempat diulang bersama-sama. Dapatkah kamu bayangkan apa yang akan terjadi dengan Indonesia jika tidak ada Ki Hajar Dewantara? Iya, sekolah
sekolah belum tentu ada pada saat ini. Itu pun kemungkinan ya, mungkin. Kenapa? Karena kan ada kelompok yang lain. Mungkin ada yang bisa mendirikan sekolah. Mungkin saat ini tidak ada sekolah. Mungkin saat ini tidak ada sekolah di Indonesia. Ya, Nana, Ki Hajar Dewantara di sini juga terkenal dengan 3 semboyannya ya. 3 semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ing Ngarso Sungtulodo, 2 Ing Madyo Mangunkarso, 3 Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sungtulodo yang ada di depan harus mendirikan contoh yang ada di belakangnya. Ing Madyo Mangunkarso yang ada di tengah harus memberikan dukungan. Kemudian Tutwuri Handayani semua harus memberikan kekuatan. Nah, itulah semboyan dari Ki Hajar Dewantara ya. 3 semboyan Ki Hajar Dewantara. Silakan halaman 84 terakhir dibaca. Halaman 70, halaman 84 yang nyaring Mas Torek. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan pendidikan Indonesia. Ya. Berkat beliau kita bisa bersekolah seperti sekarang. Berkat beliau kita lakukan sebagai pelajar. Apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai pelajar? Karena berkat beliau kita bisa bersekolah, mengisi kemerdekaan ya, dan melanjutkan cita-cita pahlawan yang telah mendahului kita apa sebagai pelajar? Belajar dengan tekun, menaati tata tertib sekolah, disiplin mengikuti upacara bendera. Kalian hanya mengikuti upacara bendera, tidak ikut perang, melakukan perlawanan terhadap penjajah. Jadi itu ya. Apalagi kita bisa sekolah berkat adanya Ki Hajar Dewantara. Di bawahnya lanjut Mas Torek. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan yang pantang menyerah dan tidak pernah gentar dalam memperjuangkan kemajuan pendidikan di Indonesia. Ya, di situ ada ayo bernyanyi. Nah, sudah tadi ya menyanyikan maju tak gentar, yaitu harus dengan semangat perjuangan. Berarti nanti bisa ditambahkan sikap-sikap pada peta pikiran ketiga, sikap apa yang bisa kita contoh dari Ki Hajar Dewantara selain rela berkorban, cinta tanah air, apa lagi di sini? Pantang menyerah. Dan tadi Bu Meli sudah menerangkan bahwasanya Ki Hajar Dewantara terkenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan juga terkenal dengan semboyannya. Ada berapa semboyan tadi? 3. Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ya, nanti ditulis ya Mas Arsa. Iya apa Mas Arsa? Oh iya, itu sudah ya. Nanti kali ibu tuliskan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara. Silakan kalian tulis, yang di rumah juga ditulis ya karena masih ada waktu. 2. Ada waktu 5 menit. Ada waktu 5 menit, silakan. Iya. Nanti ibu foto ya.
Iya, pastilah. Yang ini sudah dikirimkan yang ini. Silakan kalian cari informasi lewat Google apa arti 3 semboyan ini. Dan katanya Mas Hasan itu bahasa Indonesia. Ingarsa sungtulodo, imaja mamukasa, dan tuturi handaya. Jadi yang berada di barisan depan harus memberi contoh. Yang kedua, yang berada barisan tengah harus memberikan semangat. Dan yang ketiga, tuturi handayani yang berada di barisan ketiga harus memberikan dukungan atau dorongan. Itu ya, 3 semboyan ya. Ingarso sungtulodo, sungtulada itu. Ingarsa sungtulada. Ada yang baca Ingadyo Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Di depan menjadi contoh atau panutan. Yang kedua, Ingadyo Mangun Karsa, di tengah memberikan semangat maupun kemauan. 3, Tutwuri Handayani, yang di belakang harus memberikan motivasi atau dukungan, ya, dorongan, semangat. Baik, tugas kalian apa di rumah? Untuk pembelajaran besok kalian pahami halaman 89 agar besok kalian bisa lebih aktif dari sekarang, ya. Ya, silakan, berhubung waktunya sudah berakhir, jam pulang. Baik anak-anak, berhubung waktunya sudah berakhir, silakan masukkan buku kalian. Juga yang di rumah, silakan cukup dicatat tadi ya, dipahami, dipelajari. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.